Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait latihan untuk bab 5, laporan posisi keuangan dan arus kas. Jadi untuk latihan pertama saya pakai soal latihan LS 5.1. Terkait dengan bagaimana kita membuat laporan posisi keuangan untuk aset lancar. Yang pertama adalah nanti saya pakai Harding Corporation soalnya. Harding Corporation ini punya akun-akun ini, salah satunya adalah persediaan, piutang, penyisian piutang tak tertagih, dan asuransi dibayar muka dan kas. Jadi nanti teman-teman bisa baca soalnya. Jadi persediaannya adalah 290, piutangnya 110, penyisian piutang tak tertagih adalah 8.000, sehingga hasilnya adalah 102.000, dan ditambah dengan asuransi dibayar di muka 9.500, dan kasnya adalah 30.000, sehingga jumlahnya adalah 431.500. Oke, untuk LS 5.6 sama tadi kita kan bahas terkait dengan aset lancar. Ini kita mencari aset tak berwujud. Nah, untuk perintahnya hanya suruh untuk merinci saja sih. Jadi ada biaya pengembangannya dikapitalisasi sebesar 18.000, goodwill 50.000, waralaba 47.000, kemudian paten 33.000, dan merek dagang 10.000, sehingga jumlah dari aset yang tak berwujud adalah 158.000. Kita lanjut untuk latihan yang ketiga adalah LS 5.12. Di sini adalah perusahaan Kaiser Beverage Company, di mana kita harus menentukan aktivitas operasinya. Yang pertama adalah laba neto sebesar 40.000, beban penyusutan 4.000, dan yang harus mengurangi adalah piutang usaha sebesar 10.000. Kenaikan utang usahanya adalah 7.000, semuanya ditotal sehingga jumlahnya adalah 1.000. 40.000 ditambah 1.000 itu menunjukkan jumlah kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Jadi cukup simpel ya untuk latihannya. Kita lanjut ke contoh soal chapter 5. Jadi karena banyaknya soal yang harus dibaca, sehingga saya harus langsung menjelaskan terkait jawabannya saja. Saya mengambil contoh di soal di bab 5 dengan perusahaan Eastwood Company, laporan posisi keuangan 31 Desember 2010. Di sini ada aset tidak lancarnya terjadi investasi, di mana di sini ditentukan ternyata investasi dalam bentuk modal dan obligasi 120.000 telah dijaminkan untuk wesel bayar pada nilai wajar. Dan berapa nih investasi jangka panjangnya? Ternyata jumlahnya adalah 339.000. Kemudian ada bangunan, pabrik, dan peralatan. Nah, apa saja sih yang harus dipahami dari ketiga aset tersebut? Ada biaya fasilitas pabrik yang belum selesai, ada tanah sebesar 85.000, bangunan yang masih dalam proses konstruksi 124.000, dan jumlahnya adalah 209. Kemudian ada peralatan sebesar 400.000, kemudian harus dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 240, sehingga jumlahnya adalah 160. Jadi jumlah untuk bangunan, pabrik, dan peralatan biayanya adalah 369. Kita lanjut ke aset tidak berwujud. Nah, ada paten. Paten ini ternyata harus dikurangi dengan biaya perolehan, jadi harus dikurangi dengan biaya amortisasi. Jadi gimana caranya? Biaya perolehan dikurangi amortisasi, karena awalnya paten jumlahnya adalah 40.000, dikurangi amortisasi sebesar 4.000, sehingga jumlahnya adalah 36.000. Nah, kita lanjut ke aset lancar. Di aset lancar ada persediaan biaya rata-rata atau bisa dikenal average. Jumlahnya adalah 208.500. Kemudian piutang sebesar 163.500 yang dikurangi oleh penyisian piutang tak tertagih sebesar 8.700, sehingga totalnya 154.800. Kemudian kita lanjut ke asuransi dibayar di muka. Berapa? 5.900. Kasnya
41.000 di total, sehingga jumlahnya adalah 410.200. Kemudian dari beberapa aset tadi, total asetnya adalah 1.154.200. Nah, setelah kita bahas tentang total aset, maka kita harus bahas tentang ekuitas dan liabilitas. Nah, di sini ternyata ekuitasnya itu sudah ditentukan harga sahamnya 600, tapi yang diterbitkan dan yang beredar ternyata 500 atau 500.000 ya. Oke, selanjutnya adalah premi saham biasanya sebesar 45.000, kemudian saldo laba 138.000, sehingga total ekuitas pemegang saham adalah 683.000. Kemudian kewajiban tidak lancarnya adalah 180.000 dan ada hutang obligasi ya sebesar 88%. Kemudian kewajiban lancarnya ada hutang wesel bayar sebesar 94.000, ada hutang usaha sebesar 148.000 dan biaya yang masih harus dibayar 49.200, sehingga totalnya adalah 291.200 dan total kewajibannya 471.200. Nah, untuk total globalnya antara ekuitas dan kewajiban adalah 1.154.200. Jadi balance ya antara total ekuitas dan kewajiban dan juga total aset gitu ya. Sekian dari saya untuk contoh soal dan juga latihannya yang dibuat bekal untuk mengerjakan soal dan latihan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.